Halo, perkenalkan nama saya Hawila Tabita Merari Rampengan dengan NIM 1906110291 dari kelas manajemen 5B6. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian periode April 2021 hingga Juni 2021 tumbuh 7,07% year on year. Pertumbuhan tersebut seiring dengan produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku yang tercatat 4,175,8 triliun. Kemudian, bila dilihat atas dasar harga konstan tercatat 2,772,8 triliun. Meski pertumbuhan ekonomi berhasil meroket pada kuartal 2 2021, belum berarti Indonesia sudah kembali ke level pra-pandemi COVID-19. Pasalnya, beberapa lembaga melakukan perbandingan dan hasilnya Indonesia masih berada di posisi bontot urutan negara yang mendekati level pra-pandemi COVID-19. Sebut saja The Economist lewat indeks kenormalan global atau The Global Normalcy Index yang diupdate per 10 Agustus 2021, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-47 dari 50 negara yang akan kembali ke kondisi normal atau sebelum pandemi COVID-19 dengan indeks 48,1. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2021 akan berada di rentang batas bawah 4% dan batas atas 5,7% year on year. Hal ini tak terlepas dari momentum pemulihan ekonomi yang telah berlangsung di periode sebelumnya. Sebab Badan Pusat Statistik melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 sebesar 7,07% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal 2 2021 sebesar 5,32% year on year. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 tumbuh melambat dibandingkan realisasi kuartal 2 2021. Kondisi tersebut tak terlepas dari adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini yang menyebabkan penurunan mobilitas masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Contoh negara yang menerapkan sebagian dari sistem ekonomi sosialis ada Norwegia, Denmark, dan Swedia. Negara-negara tersebut menyediakan layanan bagi masyarakatnya, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan jaminan pensiun. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya yaitu para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Kedua, sistem ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Ketersediaan tersebut memungkinkan masyarakat tidak perlu pusing lagi dan bisa fokus dengan apa yang ingin mereka raih. Yang ketiga, dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih bijak. Kekurangannya yaitu sistem ekonomi sosialis mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Kepercayaan ini menihilkan fakta bahwa terdapat persaingan yang bisa timbul antar manusia. Kedua, dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara, keinginan untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Yang ketiga, peran negara yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini memungkinkan swasta untuk memiliki seluruh faktor produksi. Keempat faktor produksi tersebut adalah pengusaha, modal, sumber daya alam, dan pekerja. Jika pada sistem sosialis pengelolaan faktor produksi ini dilakukan oleh negara, sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ada Hong Kong, Singapura, Swiss, Estonia, Kanada, dan banyak lainnya. Negara-negara ini memberlakukan kebebasan tarif dalam rangka menghilangkan halangan yang bisa mengganggu perdagangan bebas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya itu kapitalisme membuat barang-barang paling diinginkan akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Dampaknya adalah para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Kedua, efek dari keinginan untuk meningkatkan kualitas adalah adanya inovasi yang terjadi terus-menerus.
Inovasi pun akan terus dilakukan demi mendapat harga tertinggi. Penemuan-penemuan baru akan terus dibuat dan hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kekurangannya yaitu kapitalisme akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Para produsen cenderung menginginkan produksi yang efisien sehingga orang-orang yang kurang mampu akan disingkirkan oleh mereka yang lebih berkemampuan. Dampaknya adalah munculnya pengangguran. Yang kedua, demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan dari sistem ekonomi tradisional, sosialis, dan kapitalis. Setiap kelebihan yang dimiliki masing-masing sistem digabungkan ke dalam satu sistem. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran ada India, Filipina, dan Malaysia. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi campuran adalah berikut ini. Yang pertama, barang dan jasa dapat tersalurkan ke tempat mereka paling dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah memiliki kewenangan untuk ikut campur. Walau demikian, harga barang dan jasa tetap diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, sistem ini mengizinkan inovasi untuk terus terjadi karena konsumen tetap cenderung untuk memilih komoditas yang paling murah, kreatif, dan efisien. Kekurangan yang dimiliki oleh sistem ekonomi campuran adalah berikut ini. Kekurangan yang ditimbulkan dari penerapan sistem ini bergantung kepada sistem mana yang cenderung lebih berkuasa, bisa sosialis, tradisional, maupun kapitalis. Bagaimana dengan Indonesia? Seperti negara-negara lainnya, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian campuran. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Inti dari sistem perekonomian Pancasila adalah harmonisasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta untuk kepentingan rakyat Indonesia. Barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti yang disebut pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, produksi barang dan jasa lainnya dilakukan oleh pihak swasta. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian peran yang jelas antara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dengan semakin kentalnya prinsip kapitalisme yang berlaku di suatu negara, ketimpangan sosial di masyarakat bisa semakin meningkat. Selanjutnya, kaitan dengan perekonomian Indonesia. Kaitannya adalah sama-sama mempelajari bagaimana mencapai tujuan perekonomian. Hal ini mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Juga mempelajari bagaimana memahami kondisi ekonomi Indonesia dan isu-isu perekonomian saat ini. Demikian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan dan diucapkan terima kasih.